Halo teman-teman semua, di video ini kita akan belajar tentang MicroPython. Jadi buat yang belum tahu, MicroPython itu sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Hanya saja sesuai namanya micro ya. Jadi tidak semua library, dependensi, ataupun struktur dari bahasa pemrograman Python itu dipakai di MicroPython. Jadi hanya beberapa aja yang penting supaya bisa dijalankan di microcontroller. Nah ini ya, jadi pengertiannya kurang lebih seperti ini. Jadi MicroPython itu adalah bahasa pemrograman Python yang sudah dioptimalkan supaya bisa dijalankan di sebuah microcontroller ataupun embedded system lainnya. Nah gitu ya, MicroPython itu ditulis dengan script Python yang langsung bisa dijalankan di hardware atau perangkat keras. Nah, untuk memulai menjalankan program MicroPython di microcontroller, yang di video ini nanti saya akan menggunakan board ESP32. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman boardnya ya. Ada ESP32 sama ada ini ya, rangkaian sederhana. Ada satu LED yang saya hubungkan ke pin nomor 4. Nanti rencana kita akan coba untuk membuat program Blink sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python atau MicroPython ini. Nah, untuk memulai menggunakan MicroPython ini ada dua hal ya yang perlu teman-teman siapkan. Pertama, IDE-nya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya Tony IDE. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan IDE yang lain ya, atau code editor seperti Visual Studio Code. Cuman setelah saya coba-coba pakai VS Code itu konfigurasinya agak lumayan panjang, jadi kayaknya kurang cocok kalau kita baru pertama kali nyoba. Nah, waktu saya coba Tony IDE ini mudah banget, sangat mudah, mulai dari upload firmware-nya, kemudian nulis programnya, sampai ngupload programnya ke ESP32 itu sangat mudah menggunakan yang namanya Tony IDE ini. Nanti kita coba ya. Jadi yang pertama silakan teman-teman kunjungi aja tony.org ini untuk memulai proses downloadnya ya. Jadi kita perlu download dulu nih software atau IDE-nya, namanya Tony. Nah kalau sudah, teman-teman lanjut ke mendownload firmware-nya. Nah, jadi kita perlu firmware-nya si MicroPython ini. Ya, kita perlu download, nanti kita bakal disuruh milih board yang bakal kita gunakan tuh apa. Ya, ada ESP32, ada ESP8266, banyak board yang disupport oleh MicroPython ini. Oke, kita langsung aja mulai dari Tony IDE. Nah, di sini saya sudah berada di websitenya tony.org. Nah, silakan teman-teman bisa dipilih ya menggunakan OS apa. Di sini bisa Windows, bisa Mac ataupun bisa Linux. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Simple, enak dipakai, mirip dengan tampilan Arduino IDE yang simple banget ya. Nah, ini karena saya menggunakan Mac, saya akan pilih Mac ya. Cuman tombolnya di sini sih, satu tombol. Sekarang versinya 4.1.4. Nah, ini saya klik. Nanti akan diarahin semuanya ke GitHub. Nah, di GitHub ini, nah kalau yang pakai Mac silahkan pilih yang ekstensinya PKG ya, package. Kalau yang Windows silahkan pilih yang extensionnya exe. Nah gitu ya. Kalau Linux, nah ini bisa pilih yang tar.gz ini. Nah di sini saya download ya, yang Tony 414.pkg. Ini karena saya sudah download, jadi nanti ini ya, saya nggak perlu install lagi, tapi nanti saya tunjukkan seperti apa proses instalasinya. Nanti proses instalasinya cukup sederhana kok teman-teman ya. Jadi cukup di next aja sampai selesai. Nah seperti ini ya. Jadi nah ini pokoknya continue gitu-gitu aja sampai proses instalasinya selesai. Nah kalau sudah, nanti teman-teman silakan dibuka ya aplikasi yang sudah di-install, namanya Tony ini ya, Tony MicroPython Device. Nah, ini tadi codingan sederhana yang udah saya buat. Saya hapus dulu aja ya. Nah, nanti tampilan awalnya kosong seperti ini, teman-teman, ya.
kosong seperti ini, dan namanya pun bukan main.py, namanya itu masih tidak berjudul gitu. Nah, jadi langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan ya, setelah kita install IDE Tony ini, berikutnya kita perlu download lagi yang namanya firmware MicroPython-nya. Jadi kita kembali ya ke browser. Nah ini ya, kita kembali ke browser, kita masuk ke websitenya si MicroPython. MicroPython, teman-teman klik aja di Google, nanti masuk ke sini ya. Nah ini halaman utamanya dari MicroPython. Teman-teman bisa pilih tab download. Nah, tab download, kemudian scroll ke bawah, pilih board yang akan teman-teman gunakan. Di sini karena saya menggunakan board ESP32. Nah ini ya, ada ESP32 yang biasa, ada yang ESP32C3, ada S2, ada S3, ada 8266. Nah, kalau teman-teman perhatikan di alat saya, di sini saya menggunakan ESP32S3 ya. Nah, ini saya tunjukin ya. Nih, ini ESP32S3. Makanya saya pilih yang ini. Nah, nanti akan diarahin ke halaman seperti ini. Saya matiin dulu. Nah, nanti teman-teman akan diarahin ke sini, kemudian di bagian firmware ya. Di bagian firmware, bagian rilis. Nah, ini yang udah rilis ya. Silahkan pilih yang latest aja, yang paling update terakhir. Nah, pilih yang bin nih. Di sini kan ada beberapa format ya, ada UF2, upbin, ada bin, ada elf, ada map. Nah, pilih yang bin. Diklik, nanti dia akan secara otomatis mendownload firmware-nya yang formatnya bin. Nah ini ya, ESP32 Generic S3 2024 versi 1.23.0. Nah kalau sudah, teman-teman kembali lagi ke IDE Tony-nya ya. Kembali ke sini, kemudian pilih Tools, pilih Option. Di sini kita akan melakukan proses upload firmware ya. Firmware yang sudah kita download tadi, firmware MicroPython-nya, kita akan upload itu ke ESP32 kita. Nah, di sini saya ingin memastikan kalau teman-teman sudah punya ESP32-nya ya. Kalau sudah, silakan dicolokin aja ke laptopnya masing-masing. Pastikan portnya sudah kedetek ya di laptopnya teman-teman. Kalau yang pakai Windows, bisa cek di Device Manager ya, atau langsung pakai IDE aja. Biasanya sudah auto detect. Oke, kalau sudah, pastikan portnya udah kedetek. Kalau sudah, selanjutnya kita ke interpreter. Ini ya, interpreter. Terus kita pilih di bagian ini yang ESP32. Nah, di sini disesuaikan ya. Mau menggunakan IDE ini untuk menjalankan kode apa. Kita pakai MicroPython yang ESP32. Nah, kalau sudah, nanti di sini akan ada bagian port. Nah, nanti kalau udah kedetek pasti nanti muncul di sini. Yang pakai Windows biasanya COM berapa gitu ya. Karena saya pakai Mac nanti munculnya ini ya. Saya portnya pakai yang ini, WCH USB serial. Nah, kalau sudah, nah, teman-teman bisa klik ini ya. Jadi di sini ada install or update MicroPython. Klik itu. Kemudian di sini ada tulisannya target port, pilih portnya. Kemudian MicroPython family, pilih yang ESP32. Disesuaikan ya, mau yang biasa, S2, S3 atau C3. Di sini karena saya pakai S3, maka saya pilih S3. Variannya yang dari asli ekspresif, versinya yang paling atas aja. Nah, kalau sudah tinggal klik tombol install, nanti akan secara otomatis menginstal. Ini karena saya sudah install, jadi saya nggak perlu lagi ya install firmware-nya. Dan yang belum, tinggal diklik aja tombol install-nya. Oke? Kalau sudah di OK, kemudian di OK, nah selesai. Ya. Kalau udah selesai, artinya teman-teman udah berhasil menginstal firmware MicroPython di boardnya, ya, di board ESP32-nya. Terus langkah berikutnya kita akan coba untuk mengupload codingan Python sederhananya ya. Nah caranya, jadi teman-teman langsung di sini ya, atau enggak teman-teman bisa X aja gitu ya, terus pilih file, new, gini ya, new, terus di save, nanti pilih yang MicroPython device.
karena kita akan nyimpannya di device kita, bukan di komputer ya. Pilih MicroPython device, terus kasih nama. Nah, namanya harus main.py ya. Jadi karena Python itu program utama yang dijalankan adalah main-nya. Nah, di sini ada dua sebenarnya, ada boot sama main. Kalau boot ini code file bawaan ya, file bawaan yang sudah terinstall di ESP32 kita. Ya, setelah kita install freeware-nya. Ini nggak usah diapa-apain, kita fokus ke file main.py ini, main.py, oke? Nah, kalau sudah nanti kan kosong seperti ini ya. Bentuknya, filenya namanya main.py. Nah, langkah berikutnya kita mulai coding. Untuk bisa mengakses pin ya. Jadi kan saya pengen menghidupkan LED ya dari rangkaian yang sudah saya buat ini. Nah, cara untuk mengakses pinnya, teman-teman butuh sebuah library yang namanya machine ya. Jadi from machine ya, import pin. Nah, ini ya. Jangan sampai salah, ini huruf besar depannya ya, P-nya pin. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa buat sebuah variabel ya. Variabelnya bebas namanya. Misal saya buat variabel yang namanya LED. Nah, LED sama dengan pin dalam kurung pinnya berapa. Jadi disesuaikan ya sama letak pin yang teman-teman gunakan untuk dihubungkan ke LED-nya. Di sini saya menggunakan pin nomor 4, pin titik out. Nah, ini kalau di Arduino itu kayak pin mode-nya ya. Apakah dia modenya output atau input. Nah, jadi kita perlu deklarasi mode pinnya apa. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal memanggil sebuah fungsi yang namanya led.value. Nah, jadi ini variabel yang tadi kita buat titik value. Jadi nama fungsinya value, buka kurung. Nah, ini value-nya mau high atau low. Jadi lampu pinnya ini, pin LED ini mau kita high atau low. Nah, karena kita pengen nyalakan, berarti kita tulis 1. Nah, gini ya, gampang ya. Sekarang kita coba upload. Jadi ini codingannya sederhana banget untuk MicroPython. Kalau teman-teman pengen upload, bisa klik tombol play yang warna hijau ini. Nah, upload, selesai. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oh, bentar, ini ada error ya. Pin.out. Out-nya huruf besar. Nah, gini ya. Oke, kita coba upload kembali. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini LED-nya udah nyala. Ya. Coba saya ganti 0. Kelihatan nggak di layar? Nah, mati ya. Ini coba saya perdekat. Nah, coba saya matiin lampunya biar kelihatan. Ya. Saya coba nyalakan kembali. Nah, nyala ya lampunya ya. Jadi seperti ini teman-teman cara untuk menyalakan sebuah LED dengan menggunakan bahasa MicroPython di ESP32. Nah, gampang ya. Nah, sekarang lanjut. Kita akan mencoba membuat program blink ya. Jadi nyala mati gitu lampunya. Oke. Nah, sekarang kita akan menambah sebuah library baru. Namanya adalah time. Nah, jadi time ini kalau di Arduino IDE itu seperti delay ya. Jadi tujuannya untuk memberikan jeda waktu tertentu agar programnya berjalan sesuai dengan jeda waktu yang kita buat. Nah, gitu, oke. Jadi kita buat import time. Nah, kemudian kita hapus dulu ya. Ini deklarasinya tetap ya, kita pakai pin nomor 4. Nah, kita akan menggunakan sebuah statement yang namanya while loop ya. While loop, sorry huruf kecil. While true, jadi artinya perulangan ini akan selalu benar, akan selalu berjalan. Oke. Kalau ini mirip dengan kalau di Arduino itu void loop-nya ya. Kalau di MicroPython pakainya while true. Nah, ini void loop-nya. Oke. Nah, kita akan mulai menyalakan LED-nya. LED.value dalam kurung 1. Oke.
kita nyalakan, terus kita kasih delay. Jadi time dot sleep, ini ya, sama dengan 1 detik. Kalau sudah nyala selama 1 detik, kita matikan LED-nya, value dalam kurung 0. Kita matikan, terus kita kasih jeda lagi, time sleep-nya 1. Selesai ya. Sekarang coba kita upload. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Sekarang LED-nya sudah berkedip setiap 1 detik. Gampang ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman cara untuk membuat program Blink di MicroPython. Nah, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.